Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat semuanya. Berjumpa kembali dengan Hani Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengkaji materi Akidah Akhlak kelas 6 semester 2, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Wahid dan Al-Ahad, serta As-Somad. Sebelum kita mulai, tidak lupa kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini memberi manfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. Selesai. Asma al-Husna, Al-Wahid, dan Al-Ahad sama-sama memiliki arti yang Maha Esa. Secara bahasa, menurut Syekh Dr. Muhammad Hamid An-Najdi, dikutip dari Aditya Budiman dalam alhijrah.com, Al-Ahad memiliki makna satu, yaitu permulaan seperti angka. Sedangkan Al-Juzaz mengatakan Al-Wahid merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab untuk sesuatu yang tidak ada duanya. Adapun sebagian para ahli bahasa juga berbeda pendapat mengenai makna ini. Mereka menyatakan Al-Wahid memberikan makna tunggal secara zatnya, dan Al-Ahad memberikan makna tunggal secara zat dan makna. Di samping itu, nama Asma al-Husna Al-Ahad ini hanya disebutkan dalam satu surah saja, yaitu di dalam surah Al-Ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Surat Al-Ikhlas ini merupakan surat yang sangat mulia, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW bahwa surat Al-Ikhlas sama dengan sepertiga Al-Quran, karena di dalamnya terdapat penjelasan khusus tentang nama-nama Allah yang Maha Mulia dan sifat-sifatnya yang Maha Agung. Adapun nama Al-Wahid, nama ini telah Allah sebutkan berulang kali di beberapa tempat dalam Al-Quran. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 163 yang artinya, dan ilahmu adalah ilah yang Maha Esa. Tidak ada sesembah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang. Kemudian dalam surat Yusuf ayat 39, manakah yang baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Dua nama Allah Azza wa Jalla di atas, yakni Al-Ahad dan Al-Wahid, sama-sama menunjukkan keesaan Allah. Maksudnya, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang memiliki sifat mulia, agung, besar, dan bagus. Tidak ada zat yang mirip dengan zatnya, dan tidak ada sifat yang menyerupai sifatnya. Tidak ada sekutu dan pembantu dalam perbuatan-perbuatannya. Allah Azza wa Jalla satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi, tidak boleh dipersekutukan dalam hal cinta dan pengagungan, sikap merendahkan diri dan tunduk hanya kepada Allah saja. Dengan demikian, kewajiban setiap hamba yang mengetahui semua itu adalah mentauhidkan Allah, baik dengan keyakinan, perkataan maupun perbuatan. Hendaknya mengakui pula keutamaan dan keesaan Allah yang mutlak, serta mentauhidkannya dalam semua bentuk peribadatan. Berikut ini beberapa pelajaran atau petunjuk yang dapat kita ringkas dari dua sifat Allah, Al-Ahad dan Al-Wahid, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada yang menyamai dan menandingi Allah, serta tidak ada yang setara dengannya dalam segala hal apapun. Allah Maha Suci dan Maha Tinggi, tidak ada yang menyamainya dan tidak ada pula yang menandinginya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 65, Hal ta'lamu lahu samiyan, apakah kamu mengetahui ada seseorang yang sama dengan Dia yang patut disembah? Begitu pula dalam firman surat Asy-Syura ayat 11, Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan Maha melihat. Yang kedua,
batilnya pemahaman takyif, yaitu usaha seseorang dengan akalnya yang lemah untuk mengetahui bagaimana sifat Allah Azza wa Jalla. Usaha semacam ini tidak mungkin bisa terwujud atau hanya sia-sia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya yang memiliki sifat sempurna, agung, dan mulia. Yang ketiga, penetapan seluruh sifat Allah yang sempurna. Tidak ada satu sifat yang menunjukkan kemuliaan dan keindahan, melainkan sifat yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah lah yang memiliki sifat sempurna, baik secara mutlak dan tidak ada kekurangan sedikit pun. Yang keempat, bahwa semua sifat yang Allah miliki merupakan sifat-sifat paling agung yang berada pada puncak keagungan. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 4, wa anna ila rabbikal muntaha, dan bahwasannya kepada Rabb-Mu kesudahan segala sesuatu. Yang kelima, Maha Suci Allah dari segala kekurangan dan aib, karena itu merupakan sifat para makhluk. Sementara Allah adalah zat yang memiliki sifat sempurna, agung, dan mulia, tanpa ada satu makhluk pun yang semisal dengannya. Yang keenam, wajib berikrar atau menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kesempurnaan yang mutlak, baik dalam zat, sifat-sifat maupun perbuatannya. Dan keyakinan itu hendaknya tertanam dalam hati, dan hal ini juga disebut dengan tauhid ilmi atau berkaitan dengan pemahaman. Selanjutnya yang ketujuh, wajibnya mengesahkan Allah dengan ikhlas dalam beribadah, serta meyakini bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pemberi rezeki yang dapat memberi maupun menahannya, dapat merendahkan serta mengangkat derajat hambanya, dan dapat menghidupkan serta mematikan hambanya. Dengan demikian, wajib mengesahkan Allah dalam semua sisi peribadatan yang disebut dengan tauhid amali atau berkaitan dengan pengamalan atau peribadatan. Demikianlah pelajaran dan petunjuk yang dapat kita peroleh dari sifat Asma' Husna Allah Al-Ahad dan Al-Wahid. Semoga keyakinan dan keimanan kita kepada Allah semakin tinggi. Selanjutnya adalah Asma' Husna As-Somad. As-Somad artinya tempat bergantung. As-Somad adalah zat yang dituju dalam setiap kebutuhan. Allah tempat meminta pertolongan di setiap kesulitan. Allah Maha Perkasa. Dia tidak makan dan tidak minum, tidak sakit seperti manusia, dan tidak memerlukan apa dan siapapun. Sebaliknya, manusia selalu memerlukan Allah. Sebagaimana dalam surat Al-Ikhlas ayat 1-4, yang artinya, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Allah merupakan tempat bergantung segala sesuatu. Bergantung kepada Allah bukan berarti kita tidak berusaha. Kita tetap harus berusaha serta berdoa kepada Allah, sebagaimana kita bertawakal dan berdoa. Bila kita bergantung kepada Allah, kita akan menyadari bahwa Allah Maha Kuasa. Sifat As-Somad menandakan bahwa kekayaan Allah tidak akan pernah habis. Meskipun sudah dibagikan untuk kebutuhan seluruh makhluknya, manusia tidak boleh meminta kepada selain Allah. Seperti meminta kepada selain Allah, mengundi nasib, percaya terhadap ramalan, dan segala sesuatu yang merujuk kepada menyaingi kekuasaan Allah, atau perbuatan syirik kecil maupun syirik besar. Mungkin sampai di sini pelajaran kita pada hari ini, Asma' Husna, Al-Wahid, Al-Ahad, dan As-Somad. Semoga dapat dipahami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.